Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali teman-teman semuanya ya. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman di kelas akuntansi syariah. Oke, kita kali ini kita masuki pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 kita melanjutkan dari topik kita kemarin terkait dengan transaksi mudharabah. Nah, di sini di pertemuan yang 10 kita masuk ke bagaimana contoh-contoh real dalam transaksi mudharabah. Nah, tentunya berbicara mengenai transaksi mudharabah kemarin ya, intinya kan kerjasama kedua belah pihak, satunya punya modal, satunya punya skill atau keterampilan ya, atau tenaga, intinya gitu, tenaga pemikir, tenaga penggeraknya. Nah, kemudian dari pendapatan yang diperoleh berdasarkan usaha yang sudah disepakati dengan menggunakan transaksi mudharabah tersebut, nanti intinya kan akan mendapatkan hasil. Nah, di sini kita akan saya akan berikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip pembagian hasil dalam usaha mudharabah. Jadi pembagian hasil dalam usaha mudharabah itu jadi nanti modelnya bisa menggunakan revenue sharing atau menggunakan profit sharing ya, bagi laba atau bagi pendapatan atau manfaat. Nah, revenue sharing dan profit sharing. Nah, memang nanti dalam menghitung pembagian hasil usaha itu nanti dasarnya adalah laba bruto ya, laba bruto. Ya, laba bruto berarti belum dikurangi pajak kalau misalnya di situ ada pajak ya. Tapi bukan total pendapatan, karena kalau total pendapatan itu belum dikurangi biaya-biaya. Nah, jadi nanti yang dibagi prinsipnya adalah laba bruto boleh atau laba bersih juga boleh, tergantung nanti kesepakatan antara kedua belah pihak. Intinya gitu kalau di transaksi mudharabah. Nah, nanti ketika laba bersih ya, intinya nanti kan harus dikurangi biaya-biaya serta nanti ada pengurang pajak, pajak sebagai pengurang, ketemu laba bersih ya, istilahnya kalau di dalam akuntansi umum itu EAT, earning after tax, laba setelah pajak, seperti itu. Atau bisa EBIT-nya yang akan dibagi, yaitu earning before interest and tax, karena dua-duanya itu pasti punya pertimbangan sendiri ya, karena apa, berbicara mengenai pajak lah, bisa jadi nanti kalau dibagi sebelum dihitung pajak, berarti kan nanti pajaknya akan ditanggung oleh masing-masing pihak, sedangkan kalau laba bersih berarti masing-masing pihak sudah tidak dibebani lagi dengan pajak. Nah, itu semua nanti tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, intinya yang dibagi ya labanya, bukan omsetnya loh ya. Kalau omsetnya beda ya, bisa jadi omsetnya besar tapi labanya kecil ya, karena nanti itu tidak adil malah jadinya kalau yang dibagi omsetnya. Intinya seperti itu. Oke, kalau terkait dengan pembagian hasil usaha itu seperti kita contohkan ya di pada slide ini ya. Misalnya ada seorang pengusaha ya melakukan transaksi mudharabah ya. Misalnya ketika sudah disepakati pembagiannya menggunakan, misalnya ketika dia menggunakan dasarnya profit sharing ya, nisbahnya itu pemilik dibanding pengelola itu 30 banding 70 ya. Sedangkan kalau metode revenue sharing itu misalnya dia nisbah pemilik dan pengelola itu 10 banding 90. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya ya. Misalnya penjualan dalam sebuah usaha mendapatkan 1 juta, kemudian HPP-nya 650.000. Nah, dari situ kan ketemu laba kotor ya 350.000. Nah, sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan ya 250.000, sehingga ketemu laba bersih 100.000. Nah, kalau kita nanti menghitungnya menggunakan profit sharing misalnya, dan nanti disepakati juga antara pihak pemilik dan pengelola dana itu 30-70, maka pihak pemilik itu akan mendapatkan 30% dari laba bersihnya. Jadi 30% dikali 100.000, ketemunya 30.000. Sedangkan pengelola itu 70%, jadi 70 dikali 170.000. Itu kalau menggunakan profit sharing. Nah, kalau revenue sharing itu nanti berarti
misalnya ya nisbah pemilik dan pengelola itu 10/90 misalnya. Jadi pemiliknya itu mendapatkan 10% dikalikan tadi laba kotor ya, EBIT ya, itu 350 ketemu 35.000, sedangkan pengelola 90% dikali 350.000 ketemu 315.000. Nah, itu. Jadi metodenya ada dua tadi ya, profit sharing atau revenue sharing. Karena profit itu berarti berdasarkan laba bersihnya atau EAT, earning after tax, sedangkan kalau revenue sharing menggunakan laba kotor atau EBIT, earning before interest and tax, selain dari laba kotor ya, pendapatan brutonya. Nah, itu. Nah, berdasarkan kalau kita merujuk di dalam akad mudharabah ya yang berada di PSAK 100/05 bahwasanya hasil investasi yang dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana itu sesuai nisbah yang disepakati. Kembali lagi semua berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak ya. Nah, nanti itu perhitungannya bahwasanya pembagian hasil investasi itu setelah dikurangi pengelolaan dana, dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Atau investasi bisa dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modalnya masing-masing ya. Selanjutnya nanti bagian dari hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelolaan dana, nanti untuk pengelolaan dana bisa dikurangi berarti biaya yang dikeluarkan itu ya, hasilnya nanti dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, seperti itu. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalnya ada Bapak A dan B ya, melakukan usaha bersama dengan akad mudharabah, di mana A investasi uang 22 juta, sedangkan A itu investasi 2 juta ke dalam usahanya pihak B. Nah, kedua belah pihak sepakat untuk membagi antara nisbah A dan nisbah B. Nanti nisbah yang diperoleh pihak A dan pihak B itu disepakati 1/3. Nah, setelah usaha berjalan ya, B ikut berinvestasi. Nah, ini kalau yang musyarakah berarti kasusnya ya. Jadi berinvestasi 500.000. Nah, pada tahun 2015 laba bulan Januarinya 1 juta. Nah, dari situ kita bisa melakukan perhitungan ketika kita menggunakan alternatif pertama ya. Bagian A 1/4 ya, kan 1/3 ya. Terus bagian B dia 3/4. Nah, dari tadi dari labanya tadi ya dikalikan porsinya masing-masing. Misalnya bagian A 1/4 dikali 1 juta 250.000, bagian B itu 3/4 dikali 1 juta ketemu 750.000. Nah, kemudian bagi hasil investasi setelah dikurangi dari pengelolaan dana tersebut ya, kan pendapatannya 1 juta ya, dibagi bagian B ya 750 ya, dibagi antara pengelola dana ya dengan pemilik dana sesuai dengan porsi masing-masing. Maka dari situ kita dapat hitung bahwasannya nanti, karena kan tadi awalnya A yang store 2 juta, B tambah modal 500.000, sehingga totalnya kan 250 juta modal yang terkumpul. Nah, dari situ kita bisa menghitung nanti bagian A itu dari dia tadi menginvestkan 2 juta dibagi 250.000 dikali, jadi hasil investasi pendapatan dikurangi bagian pihaknya B, karena pihak B itu sebagai pihak yang mengelola dana ya. Jadi 2 juta dibagi 2.500.000 dikali 250 ketemu 200.000. Bagian B 500 dibagi 2.500.000 kali 250 ketemu 50.000. Sehingga B itu dia mendapatkan dari 750 tadi ya pendapatan labanya ditambah dengan pendapatan laba setelah dibagi dengan proporsi modalnya ya, 750.000 ditambah 50.000 ketemu 800.000.
Nah, sedangkan A sebagai pemilik dana dia sudah memperoleh sebesar Rp200.000. Ini alternatif pertama ya, alternatif pertama. Kemudian bisa juga menggunakan alternatif kedua. Kalau alternatif kedua itu langsung aja. Ya, jadi pihak A itu kan tadi modalnya 200 ya. Langsung dibagi 2.500.000 kalikan 1 juta labanya. Ketemu 800 bagian B 500.000 dibagi 2,5 juta kali 1 juta ketemu 200.000. Nah, itu. Kemudian bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana ya. Jadi nanti 800.000 tadi bagiannya A itu 1 juta dikurangi 200.000 ya. Itu juga itu terkait dengan perhitungannya ya. Jadi dia mendapatkan 800.000 itu dari 1 juta dikurangi 200.000 ya. Nah, nanti setelah itu perlu dibagi lagi sesuai dengan proporsi pemilikan dana. Misalnya bagian A tadi kan seperempat ya. Jadi 800.000 kali seperempat ketemu 200.000, atau bagian B 3/4 kali 800.000 ketemu 600.000. Sehingga B sebagai pengelola dana akan memperoleh yang pertama dia kan tadi bagiannya 200.000 ditambah dengan 600.000, dia mendapatkan 800.000, dan A sebagai pemilik dana memperoleh Rp200.000. Jadi ini rangkaian perhitungan yang alternatif kedua ini memang agak sedikit rumit tahapannya ya. Jadi dari 800 itu ya masih dikalikan proporsinya 1/4 ya. Nah, 800 ini karena memang tadi pengurangnya itu adalah pihak B ya, karena yang awalnya itu dia mendapatkan 200.000 tadi ya, yang di atas itu ya, dari 500.000 dibagi 2,5 kali 1 juta. Nah, 200.000 itu digunakan untuk mengurangi labanya, ketemu 800 ya kan, 800.000 lah. 800.000 lah ini ya yang akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan proporsinya. Nah itu ketemu untuk pihak B itu kan 600.000 ditambah dengan pendapatan yang 200.000 tadi ketemu 800.000, sedangkan pihak A itu hanya mendapatkan 200.000 dari proporsi pembagian seperempat dikali 800.000 rupiah, seperti itu. Nah, bagaimana cara mencatat terkait dengan pemilik dana ya, ketika di transaksi mudharabah itu pemilik dana itu akan mengakui bahwasannya pada saat akad dilakukan atau perjanjian itu ditandatangani ya, maka pada saat itu dia melakukan pembayaran kas pemilik dana ya, maka dia melakukan pembayaran kas atau dia penyerahan aset non kas kepada pengelola dana ya, seperti itu. Nah, nanti dana yang atau aset non kas itu bisa diukur sebetulnya. Nah, nanti dia ketika menyerahkan itu dia akan mendebet investasi mudharabah, mengkredit kas untuk pemilik dana, seperti itu. Itu kalau dia pakai kas. Nah, kalau pakai non kas gimana? Bisa ya, tapi dihitung dulu ya, dihitung dulu nilainya ya. Lah nanti dia amortisasinya itu mengalami istilahnya amortisasinya itu berapa ya, sesuai dengan dihitung dengan jangka waktunya ya, seperti itu. Nah, jadi nanti dia akan mengakuinya ketika dia menyerahkan aset non kas ya. Kemudian dinilai, nilai wajarnya lebih tinggi dari nilai yang tercatat atau nilai bukunya, maka selisihnya itu diakui sebagai keuntungan oleh pihak pemilik dana ya. Nah, maka dia akan mendebet investasi mudharabah debit, keuntungan tangguhan di kredit, dan aset non kasnya juga kredit, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dia akan mendebet keuntungan tangguhan dan mengkredit keuntungan. Itu ketika nilai wajarnya lebih tinggi. Nah, kalau nilai wajarnya lebih rendah, otomatis dia akan diakui sebagai kerugian. Dengan cara apa? Mendebet investasi mudharabah debit, kerugian debit, dan mengkredit aset non kas, seperti itu. Nah, ini untuk akuntansi transaksi mudharabah dengan
pihak pemilik dana menyetorkan aset non kas. Ya. Kemudian bagaimana ketika nanti aset non kas yang disetorkan itu mengalami penurunan nilai. Nah, misalnya terjadinya itu sebelum usaha dimulai. Nah, sebelum usaha dimulai berarti akadnya baru mau ditandatangani ya. Dia akan mengakui sebagai kerugian dengan cara apa? Mendebit kerugian investasi mudharabah dan mengkredit investasi mudharabah. Nah, apabila penurunan nilainya kok diakui setelah usaha dimulai, ya, dia juga akan mengakui sebagai kerugian investasi mudharabah dan penyisihan investasi mudharabah kredit ya, sebesar nilai penurunannya. Kemudian dia akan mendebet kas, mendebet penyisihan investasi mudharabah dan akan mengkredit pendapatan bagi hasil mudharabah. Nah, itu. Nah, kemudian apabila pemilik dana ya ingin melakukan atau mencatat terkait dengan kerugian ya, ketika dalam satu periode usaha terjadi kerugian, dia akan mengakuinya di pihak pemilik dana itu mendebet kerugian mudharabah dan mengkredit penyisihan kerugian investasi mudharabah, seperti itu. Nah, kemudian untuk ketika usaha itu ya mendapatkan pendapatan ya, maka nanti bagian hasil usaha yang belum dibayarkan ya, sudah mendapatkan pendapatan tapi belum dibayarkan ya, itu pihak pemilik dana akan mengakui sebagai piutang dengan cara apa? Mendebet piutang pendapatan bagi hasil dan mengkredit pendapatan bagi hasil mudharabah. Nah, ketika bagi hasilnya dibayarkan, maka dia akan mendebet kas, mengkredit piutang pendapatan bagi hasil itu dari pihak pemilik dana. Itu ketika mendapatkan laba. Kalau tadi awal ya, ketika menyetorkan berupa kas maupun aset non kas lah, kemudian ketika mendapatkan laba usahanya itu pas waktu belum dibagi dia mengakui sebagai piutang, ketika dibagi baru dia akan mendebet sebagai kasnya ya dan mengkredit piutang pendapatan. Nah, kemudian bagaimana kalau akadnya berakhir terkait dengan transaksi mudharabah tersebut? Pada waktu akad mudharabah berakhir ya, dia akan pemilik dana akan mendebet kas atau bisa piutang atau bisa aset non kas, kemudian mendebet penyisihan kerugian investasi dan mengkredit investasi mudharabah serta keuntungan mudharabah itu di saat akad selesai. Atau dia mendebet kas, piutang atau aset non kas, mendebet penyisihan kerugian investasi dan mendebet kerugian kalau usahanya mengalami kerugian ya, kemudian mengkredit investasi mudharabah. Nah, itu pengakuan ketika mudharabah akad transaksinya berakhir. Ketika keuntungan ya, dia mendebet kas, penyisihan kerugian investasi, kreditnya investasi mudharabah dan keuntungan, serta kalau mengalami kerugian usahanya mendebet kas, penyisihan kerugian investasi, kerugian dari mudharabah, kemudian kreditnya investasi mudharabah. Nah, itu. Nah, jadi nanti terkait dengan pemilik dana dalam penyajian laporan keuangan ya, dia menyajikan investasi mudharabah itu dalam laporan keuangan yang memang nanti akan dicatat ya, sebesar nilai yang sesuai dengan di catatan ya, jadi menyajikan investasi itu sesuai dengan yang ada di catatan perusahaannya ya, itu. Nah, jadi terkait dengan pemilik dana ini ketika mau melakukan pengungkapan terkait hal-hal transaksi di dalam mudharabah ya, itu tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan sebagainya. Kemudian rincian jumlah investasi, penyisihan kerugian investasi, serta pengungkapan yang perlu dilaporkan atau yang perlu dilakukan pencatatan sesuai dengan apa? PSAK 101 rujukannya di
PSAK 101. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk transaksi-transaksi di akuntansi Mudolbah atau transaksi Mudolbah. Sekian, saya sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.